Baik, selamat sahabat bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketujuh, ya dengan judul Berbahagialah Mereka yang Percaya. Kembali dengan kedua narasumber kita, di sebelah kanan saya ada Pendeta Siagian. Selamat sahabat Pak Pendeta. Sahabat Pak Simajuntak. Dan Pendeta Situmiang. Selamat sahabat Pak Pendeta. Selamat sahabat Pak Simajuntak. Ya. Saat ini pelajaran yang ketujuh ini akan kita bahas dengan ada 4 pertanyaan yang penting kita untuk tanyakan. Namun sebelum kita mulai, saya akan baca dulu ayat hafalan kita yang tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 29. Yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Untuk mulai pelajaran kita Pak Pendeta, saya undang Pendeta Muda Siagian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah kami yang penuh kasih, tibalah kami saat ini Tuhan akan memulaikan diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Tuhan kiranya memimpin kami dan biarlah apa yang kami diskusikan boleh memperteguh, memperkuat iman percaya kami kepadamu Tuhan, dan juga para pemirsa yang menyaksikan akan diskusi ini Tuhan. Bersamalah dengan kami, hamba-Mu Pendeta Situmeang dan juga Bapak Simanjuntak, di dalam kami memaparkan segala yang akan kami diskusikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, pelajaran yang ketujuh ini lebih berfokus kepada hal bagaimana kita percaya tentang kesaksian-kesaksian yang akan kita dengarkan nanti di pelajaran ini. Baik, pertanyaan pertama saya boleh sampaikan kepada Pak Pendeta Situmiang. Bagaimana atau mengapa kesaksian Abraham begitu sangat penting Pak Pendeta, sehingga bisa dimasukkan ke dalam kitab Yohanes, ya kan, dalam Injil Yohanes. Apa pentingnya kesaksian Abraham bagi kita pada zaman ini? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Simajuntak dan tentunya umat Tuhan yang boleh menyaksikan pelajaran hari ini atau sepanjang minggu ini ya. Berbahagialah mereka yang percaya. Pertanyaannya tadi, mengapa kesaksian Abraham begitu penting sehingga kita melihat di Injil Yohanes dimasukkan di dalam Injil Yohanes. Saudara, bahwa ketika Yesus ya datang ke dunia ini, dia memperkenalkan dirinya ya, baik secara pribadi kepada beberapa orang, namun juga kepada banyak orang, dan dia sering mengutip tulisan-tulisan Alkitab di Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang datangnya Mesias, yaitu dirinya sendiri. Kali ini kita melihat bagaimana Yesus berbicara tentang Abraham, sehingga bagi Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes, ya, dia melihat ini sangat penting dituliskan tentang Abraham, karena itu keluar sendiri dari mulut Yesus. Kalau kita baca itu di dalam Yohanes 8 ayat 56 ya, di sana Yesus katakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Jadi Yesus kembali mengingatkan kepada Abraham bahwa Abraham walaupun dia sudah tidak ada, tapi dia sudah melihat bahwa akan datang seorang juru selamat. Ya, akan datang seorang juru selamat atau Mesias ya, atau Mesias. Mengapa itu sangat penting? Karena Abraham siapa sih yang nggak kenal gitu ya? Semua orang mengenal. Secara khusus bangsa Israel, orang Yahudi, atau bahkan mereka-mereka yang bukan Yahudi mengenal bahwa
Abraham itu adalah bapak orang percaya. Abraham itu adalah orang yang beriman. Abraham itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Abraham itu adalah orang yang pernah diuji oleh Tuhan dengan mengorbankan anaknya, dan Tuhan kagum dengan imannya. Ya, Tuhan kagum dengan imannya. Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, walaupun itu harus mengorbankan anaknya sendiri, yaitu Ishak. Yang walaupun ya kenyataannya setelah Tuhan melihat iman daripada Abraham, ya tidak terjadi itu pengorbanan Ishak, tapi digantikan oleh domba. Jadi kenapa itu sangat penting? Karena zaman itu, ya zaman Yesus, Abraham atau Nabi Abraham sangat dikenal, sangat diakui, ya sangat diakui. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Abraham itu dipercayai oleh semua orang. Sehingga itu memberikan otoritas, ya, memberikan otoritas dan valid tentang kebenaran tentang Mesias, kebenaran tentang juru selamat yang dinubuatkan. Ya, jadi kenapa Abraham dituliskan ya di dalam Injil Yohanes? Karena Abraham adalah orang yang sangat dikenal, orang yang dipercaya, diakui sebagai nabi, memiliki otoritas. Ya, apapun yang dikatakan oleh Abraham, semua orang percaya, orang dengar bahwa itu dari Tuhan. Maka Abraham mengingatkan bahwa akan datang Mesias atau Juru Selamat yang pada hari itu telah hadir, yaitu Yesus. Ya, Yesus itu sebabnya Yohanes menuliskan itu di dalam kitab Injil di dalam kitab Yohanes untuk meyakinkan pembacanya, kita semua yang membaca Injil Yohanes, bahwa Abraham pun bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan. Mungkin itu Pak Gibson. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta. Betapa pentingnya kisah Abraham itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, gitu Pak Pendeta ya. Baik, pertanyaan kedua, boleh saya ke Pak Pendeta Syagian. 6 hari sebelum Paskah, ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan berkunjung ke Lazarus, kita lihat ketika Maria yang ceritanya itu yang memberikan minyak yang mahal itu, yang kalau dibikin harganya itu adalah upah pekerja biasa dalam 1 tahun untuk membeli minyak narwastu itu. Kira-kira menurut Pak Pendeta ya, apa pentingnya tindakan seorang Maria ini untuk menjadi kesaksian sebenarnya siapa Yesus itu, ya? Apa lebih penting apa yang perlu kita angkat dari cerita tentang Maria untuk mengenal siapa Yesus itu sebenarnya yang melihat Maria itu? Kira-kira begitu pertanyaan Pak Pendeta. Boleh dijawab. Ya, terima kasih Pak Simanjuntak. Kalau kita perhatikan di pelajaran hari Senin, ya, jadi Maria itu begitu bersyukur ya kepada Yesus oleh karena pengampunan yang diberikan oleh Yesus. Nah, jadi Maria telah mempersiapkan minyak narwastu yang sangat mahal tersebut, dan mungkin dia sudah siapkan ya suatu ketika bagi penghormatan bila mana Yesus mati ya, kalau kita baca di pelajaran hari Senin. Tetapi dia mendengar kabar bahwa Yesus akan menjadi raja, ya kan, karena seminggu sebelum penyalipan ya, kira-kira seperti itu, orang-orang itu mulai apa? Mengelulukan Yesus. Dia pikir, ya kenapa enggak sekarang saja saya meminyaki Yesus ya, kenapa saya harus menunggu ya penghormatan kepada Yesus ketika dia mati ya. Nah, jadi
kalau kita baca di dalam Matius 26 ayat 7 dan juga Markus 14 ayat 3, ternyata Maria tidak hanya menumpahkan minyak itu ke kaki Yesus, tetapi dari kepala, ya, dari kepala, sehingga minyak itu menetes sampai ke kaki, dan di kaki itulah disekat pakai apa? Rambutnya, ya kan, di bagian kaki. Nah, artinya ini adalah sebuah tindakan pengurapan, ya, sebuah tindakan pengurapan di mana yang diurapi itu adalah raja dan juga imam, ya, raja dan juga imam. Nah, ketika Yesus mengizinkan hal itu dilakukan oleh Maria, ya, artinya Yesus tidak menolak sebagaimana pengurapan kepada raja dan pengurapan kepada imam. Yesus pun tidak menolak diperlakukan demikian oleh Maria, ya. Sehingga dengan pengurapan itu, ya, sedang dinyatakan bahwa Yesus adalah raja atau Mesias, karena Mesias itu sendiri memiliki arti yang diurapi, ya, jadi yang diurapi. Nah, tindakan itu menyatakan bahwa siapa sebenarnya Yesus. Dia adalah memang yang diurapi, dia adalah yang diurapi, yaitu raja dan imam. Dan juga lebih jauh Yesus menyinggungnya di bagian terakhir daripada kisah dia wanita ini mengurapi Yesus, bahwa wanita ini dikatakan telah mempersiapkan diri bagi penguburanku, ya. Artinya di sini pun kembali Yesus menegaskan bahwa tindakan wanita ini adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan bukan hanya mengakui dia sebagai raja, tetapi Yesus menegaskan memang bahwa Yesus akan menggenapi misinya untuk mati, ya, menggenapi misinya untuk mati, sehingga itu akan lebih mempertegas lagi misi dan tujuan Yesus mengapa dia datang kemana, ke dunia ini, ya, sebagai raja yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Dan juga tindakan Maria juga dijelaskan bahwa itu merupakan suatu tindakan ucapan syukur Maria oleh karena dia telah diampuni dosa-dosanya, ya. Jadi dengan rasa syukur dia diampuni, dia mengurapi Yesus, artinya dia menerima Yesus sebenarnya, dia mengakui Yesus sebagai juru selamat, ya. Dan itulah yang mempertegas siapa Yesus sebenarnya melalui kesaksian yang diberikan oleh Maria, ya, dengan pengurapan itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Peran Maria sangat besar, ya Pak Pendeta, melihat bagaimana dia membuat pengorbanan yang begitu besar, ya, menandakan bahwa Yesus itu sangat istimewa, gitu, ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, mungkin boleh saya ke Pak Pendeta Sitomeang. Kalau kita lihat kan pada zaman Yesus ketika menjelang hari penyaliban Yesus, banyak cara yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama untuk menangkap dia, untuk menyalibkan, memenjarakan, dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Pendeta, padahal mereka kan pemuka agama Pak Pendeta, ya. Apa yang membuat mereka itu, para pemuka agama ini khususnya, di pelajaran kita kalau lihat Selasa dan Rabu ini, membuat mereka susah untuk menerima Yesus atau percaya kepada Yesus? Apa yang membuat mereka? Dan kira-kira kalau kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, apa yang membuat kita jadi susah untuk menerima Yesus atau percaya kepada Yesus seperti pemuka agama pada zaman Yesus? Mereka susah sekali menerima Yesus sebagai utusan atau sebagai, ya, juru selamat yang diutus oleh Tuhan, gitu. Silahkan Pak Pendeta. Baik, makasih. Apa yang membuat pemuka agama, ahli Taurat, orang Farisi untuk menerima Yesus, ya, atau mengaku Yesus sebagai Mesias atau mungkin sebagai juru selamat? Mungkin ada beberapa hal, ya. Yang pertama adalah bahwa mereka sangat tidak bisa menerima kehadiran Yesus oleh karena yang mereka pikir adalah bahwa raja atau Mesias yang mereka sedang tunggu itu adalah seorang raja, ya, seorang raja yang tentunya dia harus lahir di satu daerah atau di satu tempat yang
yang mulia menurut ukuran mereka. Lalu dia akan sekolah dengan baik, punya pendidikan yang baik. Ya, ternyata Yesus tidak memiliki itu. Yesus lahir di kandang domba. Ya, dia anak tukang kayu, orang yang susah. Lalu dia tidak memiliki pendidikan formal. Kemudian kenapa orang ahli Taurat atau pemuka-pemuka agama tidak bisa menerima Yesus? Yang kedua adalah bahwa Yesus menyatakan bahwa dia sama dengan Bapa. Ya. Bahwa ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Mereka tidak bisa menerima itu. Mereka menganggap bahwa itu sangat bertentangan. Ya, ketika Yesus menyatakan dirinya sama dengan Bapa, artinya bahwa dia dengan Bapa itu, Allah itu sama. Atau dengan kata lain bahwa Yesus telah menyatakan dirinya adalah Allah. Ya, ini orang pemuka-pemuka agama tidak bisa menerima itu. Sulit menerima itu. Sementara Yesus lahir dari seorang manusia, yaitu Maria, ibunya. Masa Allah adalah manusia? Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa pemuka-pemuka agama tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Oleh sebab Yesus menyatakan dirinya adalah kebenaran. Kebenaran, dan dia adalah juru selamat. Yang tentunya bagi mereka itu sangat bertentangan dengan maksud datangnya Mesias itu. Karena bagi mereka Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari musuh mereka. Ketika Musa datang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Israel. Lalu Mesias yang mereka tunggu harusnya membebaskan mereka dari musuh mereka. Ketika itu musuh mereka adalah Romawi. Tetapi sepertinya Yesus tidak melakukan itu. Bahkan Yesus menyatakan dirinya bukanlah raja yang seperti yang mereka inginkan untuk melawan penjajahan Romawi. Ya, mungkin ketiga hal ini yang membuat mereka tidak yakin dan sulit, tidak bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias, apalagi disebut sebagai juru selamat. Makasih Pak Simanjuntak. Satu lagi Pak Pendeta, tentang kisah Thomas ini kan, kalau kita lihat bagaimana perihal keraguan yang dapat kita pelajari dari kisah Thomas tentang iman dan keraguan. Di hari Rabu itu, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, Thomas menyebut syarat imannya itu harus dia sentuh. Bagaimana kira-kira kalau implementasi di kita hari-hari gitu Pak Pen? Oke, jadi perspektif pada zaman itu ya ada di kalangan bangsa Israel melihat baru percaya. Jadi sesuatu bisa dibuktikan ketika kita bisa lihat. Begitu ya. Itu sebabnya ketika murid-murid yang lain atau perempuan-perempuan bilang bahwa Yesus sudah bangkit, karena Thomas tidak melihat, ya, ketika Yesus bangkit atau bertemu dengan beberapa murid, Thomas belum ada. Jadi Thomas ya secara cepat dia katakan, aku tidak percaya kalau aku bisa lihat, karena memang itulah yang terjadi ketika itu, ya. Apapun ya kita harus lihat baru kita percaya. Begitu ya. Jadi ketika dikatakan Yesus sudah bangkit, dia tidak bisa percaya. Makanya dia bilang, sebelum aku melihat dan aku cucukkan jariku ya ke bekas paku itu, aku tidak percaya. Maka kita melihat untuk mengobati atau untuk meyakinkan Thomas, Yesus datang kepada Thomas. Ya, Yesus memanggil Thomas lalu menunjukkan bekas luka paku di tangannya kepada Thomas. Lalu ketika itu juga maka Thomas percaya dan dia memiliki kesaksian bagi kita. Ini artinya apa? Bahwa keraguan adalah bagian dari perjalanan iman.
Thomas menunjukkan bahwa keraguan bukanlah akhir dari iman, tetapi bisa menjadi jalan menuju pengakuan yang lebih dalam dan pribadi tentang kebenaran. Jadi ketika kita melihat itu bisa membuat kita menjadi percaya. Oke, tidak menjadi masalah. Tetapi Yesus mengingatkan kepada Thomas dan kepada semua yang hadir pada waktu itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi apa? Percaya. Artinya untuk siapa ini? Untuk saya, untuk kita semua. Yang walaupun kita tidak melihat peristiwa itu, tidak melihat Yesus secara pribadi, tetapi biarlah melalui Alkitab yang dituliskan ini yang kita baca, yang semua sudah menyaksikan. Ya, apa yang dicatat oleh Yohanes atau mungkin Injil yang lain, itu adalah kisah nyata yang sudah terjadi. Cukuplah itu membuat kita menjadi percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Tidak harus melihat, karena pada akhirnya suatu saat kita akan melihat langsung pribadi Yesus di dalam sorga. Mungkin itu Pak Simanjuntak. Baik, terima kasih, luar biasa. Terakhir mungkin kepada Pak Pendeta Syagian. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Pendeta tadi, ini berkaitan. Hal-hal apa sajakah yang kita miliki saat ini yang harusnya bisa menolong kita untuk percaya kepada Yesus, ya kan? Kalau di pelajaran hari Kamis itu bahkan Yesus yang hari-hari bersama dengan murid-muridnya, termasuk Thomas tadi gitu kan, dia juga harus pegang dulu itu lukanya baru dia percaya. Nah, sekarang kita mungkin mengalami banyak masalah. Ada mungkin yang sekolah, ada yang kerja atau sakit. Kadang-kadang kita juga ragu apa yang kita doakan. Bagaimana Pak Pendeta? Apa yang harusnya kita lakukan supaya kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita, dan kita harus percaya kepada apa yang Yesus rencanakan bagi kita. Itu mungkin Pak Pendeta pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Simanjuntak. Ya, jadi mungkin pada zaman murid-murid, Yesus menyatakan diri kepada mereka melalui perbuatan-perbuatan, ya, mujizat, melalui khotbah, dan juga pengajaran-pengajaran. Bahkan Yesus juga seringkali mengutip dari Alkitab tentang mengenai dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita di zaman ini yang mungkin belum pernah bertemu dengan Yesus, ya? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus ada dan menyertai akan kita, ya? Nah, tentunya yang pertama adalah kita memiliki Alkitab. Itu yang pertama. Alkitab, kita bisa mengenal Yesus melalui firman Tuhan dengan kita membaca Alkitab, karena Alkitab itu berbicara mengenai Yesus, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah melalui nubuatan-nubuatan yang digenapi, seperti dalam Matius 24 ayat 2, ya. Itu adalah nubuatan Yesus tentang keruntuhan kota Yerusalem. Dan itu kurang lebih 40 tahun, ya, kalau sekitar 40 tahun mungkin, ya. Sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus sudah menyatakan bahwa Yerusalem akan, bait suci akan hancur, dan tidak ada satu bata pun di atas batu-bata yang lain. Dan itu tergenapi. Dan itu dicatat oleh sejarah, ya. Artinya bukan hanya Alkitab yang mencatat, tapi sejarah pun mencatat kebenarannya. Kemudian Matius 24 ayat 14. Yesus mengatakan bahwa Injil ini akan disebarluaskan sampai ke ujung dunia, ya. Tadinya orang-orang Kristen hanya segelintir orang yang berdiam di daerah Palestina. Tetapi nubuatan Yesus mengatakan bahwa Injil ini akan tersebar sampai ke seluruh dunia. Nah, bukti bahwa Injil perkataan Yesus terjadi adalah ketika saya dan saudara percaya. Ya kan, bahwa artinya nubuatan ini memang terjadi, bahwa di negara saya, di negara saudara, ya, bahkan di banyak negara, ya, sudah banyak orang, bahkan ribuan orang, bahkan jutaan orang yang sudah menerima Injil. Tapi perkataan Yesus. Kemudian mengenai peperangannya di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan itu bisa kita saksikan bahkan sampai hari ini kegenapan daripada nubuatan tersebut, ya. Artinya dengan melihat itu sebenarnya kita punya alasan untuk percaya bahwa
siapa Yesus, begitu ya. Perkataannya terjadi. Artinya dia adalah seorang yang memang berkuasa dan layak untuk kita percayai. Nah, yang berikut adalah tentunya adalah kesaksian daripada Roh Kudus ya. Bagaimana ketika kita membaca firman Tuhan atau ketika kita mendengarkan khotbah seperti itu ya. Ya, Roh Kudus itu berbicara. Jadi setiap orang akan seharusnya setiap orang itu bisa merasakan ketika Roh Kudus itu menjamah hatinya, ya, menjamah hati seseorang. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan. Nah, yang berikut juga adalah pengalaman pribadi bersama dengan Yesus ya. Nah, tentunya mungkin pengalaman kita tidak harus dibangkitkan dari kematian atau kita melihat orang mati dibangkitkan, tetapi kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami bersama dengan Yesus ya. Mungkin kita seperti tadi ya, mungkin kita berdoa dalam nama Yesus, lalu mungkin kita sakit kita sembuh, atau seperti kesaksian yang kita dengar di dalam yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, mungkin ketika ekonominya sulit, tahu-tahu Tuhan buka jalan. Jadi melalui kesaksian pribadi ya, seringkali Tuhan menyatakan dirinya. Ya, seringkali Tuhan menyatakan atau Yesus menyatakan siapa. Ya. Jadi artinya sebenarnya selalu terbuka kesempatan, Tuhan selalu memiliki sarana untuk membawa orang, untuk membuat orang percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Itu pertanyaan yang coba kita jawab. Lalu dari judul ini, mungkin Pak Pendeta nanti boleh simpulkan, juga Pak Pendeta Situmiang. Pertama saya serahkan kepada Pendeta Segian. Kira-kira dari judul berbahagialah mereka yang percaya, apa yang perlu kita bahagiakan Pak Pendeta? Mungkin kesimpulan dari judul ini, pelajaran kita 1 minggu ini boleh disampaikan Pak Pendeta. Apa poinnya yang bisa Pak Pendeta sampaikan kepada pendengar kita yang di rumah? Silakan Pak Pendeta. Ya, artinya berbahagialah mereka yang percaya ya. Mengapa berbahagia kita yang percaya? Oleh karena kita akan mengalami apa yang dialami oleh mereka yang percaya. Itu yang pertama ya. Ya, banyak hal yang Tuhan lakukan bagi mereka yang percaya ya. Nah, itu bisa menjadi bagian kita. Yang berikut adalah berbahagialah mereka yang percaya oleh karena Tuhan menawarkan pengharapan kepada mereka yang percaya ya. Sehingga ketika kita percaya kita bisa merasakan ya. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan atau kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi memang untuk bisa mengalami atau untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Untuk bisa merasakan sukacitanya seperti itu, kita harus percaya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta Situmiang boleh memberikan kesimpulan dari seluruh pelajaran ini, closing statementnya dari pelajaran ke-7 Pak Pendeta. Dipersilahkan. Oke, sebelum saya simpulkan, saya mau baca dulu tulisan hamba Tuhan ya di pelajaran kita hari Rabu itu. Dikatakan Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Jadi memang ketika kita percaya harus punya bukti. Kenapa orang banyak murtad? Karena mereka percaya kepada Yesus hanya karena mungkin orang tuanya, tapi tidak memiliki bukti nyata apakah siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, apa alasannya untuk percaya? Keberadaannya, karakternya, kebenaran firman-Nya, semuanya diteguhkan oleh kesaksian yang menarik bagi akal budi kita. Dan kesaksian ini berlimpah. Namun, Allah tidak pernah menghapus kemungkinan adanya keraguan. Iman kita harus bertumpu pada bukti, bukan pada demonstrasi. Jadi, Yohanes temanya adalah bahwa Yesus adalah Mesias, mencoba memperkenalkan
Yesus kepada pembacanya. Supaya semua orang tidak ragu. Dan itu dibuktikan oleh Yohanes. Dengan kita sudah belajar dari minggu ke minggu. Hari ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 ini. Yohanes Yohanes menuliskan nubuatan memperkenalkan Yesus. Ya, Alkitab memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian nabi-nabi. Kemudian murid-murid Yesus sebelum dipanggil menjadi murid. Kemudian orang Samaria, perempuan Samaria. Ya, minggu ini kita melihat lagi ya Abraham. Orang mati pun memperkenalkan Yesus. Abraham yang sudah mati beberapa ratus tahun atau ribu tahun yang lalu, tapi dia memperkenalkan Mesias. Kemudian Maria tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta. Maria, wanita yang tidak baik itu, memperkenalkan Yesus. Kemudian Pilatus yang menghakimi Yesus. 3 kali dia periksa Yesus. 3 kali dia tidak menemukan kesalahan dalam diri siapa? Di dalam diri Yesus. Kemudian Thomas, kalau saya tidak cucukkan dan lihat bekas paku, aku nggak percaya. Pada akhirnya Yesus harus datang kepadanya dan menunjukkan. Harusnya ini menjadi cukup bukti bagi kita. Mungkin kita akan pelajari lagi di minggu depan dan seterusnya sampai habis pelajaran ini, 1 kuartal ini. Bagaimana Yohanes mencoba mengumpulkan semua data-data itu untuk misinya adalah memperkenalkan agar kita jangan ragu bahwa Yesus adalah apa? Mesias yang dinubuatkan itu. Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kalau orang Samaria bilang bukan hanya Mesias tapi Yesus adalah juru selamat dunia. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi benarlah firman Tuhan, ayat hafalan kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Oleh karena itu kepada kita semua, bagi saya, kita yang ada di sini, demikian juga umat Tuhan, ya pemirsa dimanapun saudara berada, jangan ragu. Ya, Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan itu, yang kita tunggu dan sudah datang. Dia sudah mati dan menjadi juru selamat bagi kita supaya kita boleh mendapatkan hidup kekal di surga. Mari kita setia, mari kita ikut dia. Kita mengenal dia melalui orang-orang yang dinubuatkan, demikian juga melalui firman Tuhan. Demikian juga kita mengenal Yesus dari ciptaannya. Kiranya itu yang boleh kami simpulkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita dalam 1 minggu pelajaran ke-7. Bagaimana kita harus berbahagia karena percaya tentang Yesus. Nanti boleh Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih yang di rumah, bila mana ada pertanyaan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita yang ke-7 ini, boleh disampaikan di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Baik, demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Boleh ditutup doa Pak Pendeta Sitomel. Kami persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk diskusi yang menarik pada sabat ini. Kami boleh simpulkan bahwa benarlah Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan itu telah hadir, telah mati menjadi tebusan bagi kami. Yohanes berusaha untuk meyakinkan kami lewat tulisan-tulisannya. Kiranya kami sebagai umat Tuhan boleh menerima itu, dan biarlah kami walaupun tidak melihat, tapi kami percaya. Dengan demikian kami boleh hidup setia di dalam Tuhan, iman kepada Yesus, sampai Maranatha Tuhan datang, kami boleh diselamatkan. Tuhan memberkati pemirsa, umat Tuhan dimanapun menyaksikan pelajaran ini. Juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Siagian, demikian juga saudara atau Bapak Simanjuntak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan dosa kami persembahkan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.